itu sebelum bertanding di 2 event terbesar, dia membasuh kaki ibunya. Kakinya dibasuh, airnya sama dia diminum. Sekarang apalagi zaman ABG sekarang nyuci kaki ibunya, dibersihin, airnya diminum lagi. Kalau kita kan kotor itu. Kalau Rizky itu punya jimat ya. Iya, waduh, jimat apa? Jimat apa tuh? Rizky ini jimatnya itu Rizky Juniarsa ini ini sih paling bandel loh, paling nakal gitu. Itu bener gak sih? Jadi Rizky Juniarsa ini kan sekarang umurnya 21 tahun. Iya, 21. Ya. Sedangkan Rizky ini seperti kebanyakan ABG yang lain, yang aneh itu hobinya dia motor memang. Rendang ayam suwir buatan ibu jadi suntikan tenaga Rizky di Olimpiade Paris. Iya. Ini dia membawa tas berisi makanan favorit. Iya, betul. Favorit Rizky ya, rendang, ayam suwir dan sambal goreng kentang. Betul, betul sekali. Betul itu ya? Betul sekali. Itu gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Nondo Adi Pratama dan juga bersama rekan saya yang selalu menemani di Arena Talk sebelumnya. Masya Allah. Seorang Habib, seorang fans Lazio, dan juga pecinta sepak bola, pecinta olahraga, jurnalis, jurnalis senior di inlah.com. Bukan senioritas tapi ya. Oh bukan. Jurnalis biasa. Ya. Oke. Kali ini kita gimana No? Berdua doang nih? Apa lagi? Biasanya kita berempat. Oh berempat ya? Biasanya kita berempat, tapi kita sekarang berdua. Kita juga kedatangan tamu spesial. Sosok di balik kesuksesan capaian sejarah kontingen Indonesia cabur angkat besi. Oh iya. Dari Biasanya Rizky cuma Juniarsa. angkat beban. Iya. Beban hidup. Ya udah. Sekarang kita kedatangan tamu nih. Ini sosok pelatih di balik kesuksesan Rizky Juniarsa di Olimpiade Paris 2024. Mari kita keseluruhan berarti ya tim angkat besi juga salah satu. Mari kita sambut pelatih angkat besi Indonesia, Muhammad Rusli. Oke, halo, selamat pagi coach. Coach panggilnya atau Mas nih? Bebas. Oh bebas. Coach Rusli. Coach Rusli, coach aja lah, biar lebih menjiwai seorang pelatih. Oke, sebelum kita mulai nih, izinkan saya untuk mengucapkan 3 selamat, coach. Siap. Yang pertama ini selamat datang di markas besar inlah.com yang sederhana. Yang kedua, selamat telah menjadi bagian dari sejarah Olimpiade Paris 2024. Dan juga yang terakhir, selamat juga Coach Rusli jadi narasumber pertama di Arena Talk kali ini. Kita tepuk tangan sekali lagi. Oke, jadi gini Coach, ini Coach Coach Rusli ini adalah salah satu pelatih pokoknya di video-video di cuplikan-cuplikan. Wah, sering lihat tuh di kalau misalnya Rizky lagi ngangkat, Coach Rusli, wow gitu ngasih semangat kita di belakang Rizky gitu. Cuman kita nggak tahu itu sebenarnya rekaan biasa, emang emosional secara itu ya kita lihat tuh. Iya, oke. Mungkin kita bakal ngulik dulu ya gimana sosok dari Coach Rusli ini. Bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan Anda ini hingga menjadi seorang pelatih angkat besi ini gimana Coach ini? Oh iya. Sebelumnya terima kasih atas undangan. Sama-sama. Kita di sini santai Coach, kayak ngobrol aja. Kayak ngobrol aja biasa. Terima kasih atas waktu dan penghargaannya ini. Iya, sama-sama Coach. Kita yang justru bangga bisa ketemu Coach Rusli, salah satu sosok yang membantu kita angkat besi gitu menjadi di pentas dunia, itu keren banget. Ya sebelumnya kita kan tergabung dalam skuad tim pelatih angkat besi nasional untuk Olimpiade ini ya. Beberapa pelatih, termasuk saya juga kan ada dari berbagai daerah. Kalau saya dulunya memang Lampung. Oh, pelatih Lampung. Asli? Iya, pelatih Lampung. Oh, pelatih Lampung. Ya, tapi asli dari mana? Saya lahir besar Lampung juga sih. Oh, di Lampung juga. Iya. Ya, anak Lampung ya. Tahun 2016 saya jadi pelatih Papua Barat.
Papua Barat. Langsung loncat ke timur. Setelah PON itu baru kita bergabung di Timnas. Dari 2017 lah. Itu belum dipecah ya, jadi 3 yang sebelum dipecah ya? Belum. Masih Papua dan Papua Barat. Iya. Setelah itu baru saya ke Timnas. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan ambil bagian dalam sejarah itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau dari konstruksi fokus ke pelatihannya lebih kemana sih? Maksudnya ke bagian fisik emang disiplin, apa emang secara overall tuh semuanya jadi satu gitu? Semuanya. Oh semua. Kan keilmuannya kan keilmuan angkat besi itu kan ada bermacam-macam ya. Sudah kita ya merangkap semua lah. Dari kedisiplinan segala macam lah, dari tekniknya, dari keilmuan kepelatihannya. Kan ilmu kepelatihan banyak itu. Iya. Kita harus ya insya Allah lah semua harus kita bisa semua, semendalami itu. Oh, iya. Berarti kalau di Olimpiade nih, Coach Rusli ini apa ya, megang siapa aja nih? Atau misalnya semuanya? Di Olimpiade kan kita ada 3 atlet. Iya. Eko, Yuli Rawan, Rizky Juniasa, dan Nurul Akmal. Nah, kebetulan saya megang Nurul Akmal, tetapi kalau di pertandingan di tim itu kita semua. Di waktu pertandingannya Eko saya juga terlibat, dan Rizky juga terlibat. Dan kebetulan juga di Olimpiade ini saya juga merangkap manajer. Manajer. Iya. Manajer di Olimpiade Paris ini. Satu atlet tuh berapa pelatih biasanya? 3 pelatih. Iya. Makanya waktu Rizky bertanding kemarin 3 pelatih. 2 pelatih, 1 official sebenarnya kemarin 1. Oke. Jadi kalau misalkan emang kayak buat disiplin, kebutuhan gizi itu emang udah udah jadi atlet udah masing-masing aja gizinya gitu ya. Sudah ada kalau di tim pelatnasnya kan sudah ada tuh tim dokter gizinya, makanya catering lengkap lah semua sudah. Kalau kita ke pertandingan itu kan sudah terbiasa lah, sudah tahu semua, ilmu-ilmunya sudah tahu semua. Oke. Terus ini kan kita udah dapat emas ya. Iya. Pasti ini membutuhkan persiapan yang luar biasa ya, yang mateng juga. Bagaimana Coach Rusli ini mempersiapkan 3 atlet tadi ya, khususnya untuk Nurul Akmal ya dalam berlaga di Paris kemarin. Kita ini dalam 3 atlet ini semua sudah jauh-jauh hari ya, sudah kita persiapkan matang ya. Di Platas itu sudah kita siapkan untuk pertandingan yang di Paris ini. Jadi memang di antara 3 pelatih ini kita saling mengisi aja, saling melengkapi ya. Karena semuanya sudah kita siapkan. Karena memang yang sudah jadi Olimpian udah pasti yang terbaik gitu ya. Cuman emang mental sama ini aja yang berbicara ya kan. Iya betul. Tekadnya gitu. Tapi kalau misalkan dari yang yang paling menarik selama perjalanan Coach Rusli itu sampai pentas di Olimpiade selama mengawali 3 atlet itu, apa momen-momen yang mungkin memorable gitu yang bisa Coach Rusli ceritakan gitu ya? Ya pasti perjalanan dari sekian tahun ya sampai ke Olimpiade just panjang ya. Panjang, ada ya suka duka, ada senang, ada biasa lah itu. Ya semua kita jalani, kita nikmati semua. Ada biasa namanya kehidupan, apalagi bareng atlet ya. Atlet kan namanya atlet itu kadang-kadang ada jenuhnya mereka, ada capek, ada bosen, ada cedera. Sekian tahun latihan kan pagi sore mereka harus disiplin. Itu kan mereka tetap boring itu. Di situlah kita juga sebagai pelatih harus bisa menempatkan diri sebagai kadang kita seperti kawan sama mereka, kadang seperti abangnya kita ini. Dan kita juga perlu sebagai bapaknya. Benar. Ini kami dengar nih Coach ya, si Rizky Juniasa ini Rizky Juniasa ini. Ini sih paling bandel loh, paling nakal gitu. Itu bener gak sih? Kenapa sih yang paling bandel itu malah bisa jadi juara dan malah debutan lagi di Olimpiade gitu? Itu ceritanya apa itu? Anak muda. Anak muda ya biasa. Tapi pasti ada sesuatu yang ini ini pelajaran yang mesti anak-anak muda pelajari dari seorang Rizky gitu. Jadi Rizky Juniasa ini kan sekarang umurnya 21 tahun. 21. Sedangkan Rizky ini seperti kebanyakan ABG yang lain, dia yang aneh itu hobinya dia motor memang. Jadi kan anakku tuh anak motor, suka sekali motor. Namanya motor kan
dengan cabang kita angkat besi berlawanan sekali. Iya, benar. Begitu dari motor bisa jatuh, cedera, berbahaya ya. Memang jadi anak itu tipikal remaja zaman sekarang. Iya, ya. benar. Jadi meledak-meledak. Kadang-kadang mungkin karena di tempat pelatnas kan harus tidur jam sekian, makan jam sekian. Mungkin dia bosen, jenuh. Itu yang mau ada dicap dia sebagai sebenarnya kenakalan remaja lah. Iya. Cuman ada salah satu Rizky yang mungkin Rizky yang rezeki gitu ya. Rizky yang rezekinya. dia itu sebanding-bandingnya dia, senakal dia itu sama ibunya itu sangat-sangat patuh. Masya Allah. Yang mungkin sudah pernah didengar ya bahwa Rizky itu sebelum bertanding di 2 event terbesar, pertama di Phuket kemarin, Phuket ya. World Cup ya? Iya, World Cup itu sebelum di World Cup dia membasuh kaki ibunya. Kakinya dibasuh, airnya sama dia diminum. Masya Allah, benar. Nah, dia meyakini sekali bahwa dia memuliakan ibunya. Itu yang memang untuk zaman sekarang di usia segitu ya, usia 21 tahun itu Langka banget. Benar. Dia benar-benar dia ngerasa pokoknya dia harus takzim, patuh dan taat kepada ibunya, dan doa ibunya itu bisa tembus ke langit. Itu yang memang Langsung makbul ya, langsung benar-benar. Rizky yang waktu itu di Phuket itu boleh dikatakan kalah kan sama sesama Indonesia juga kalah, sama Cantik Cina kalah. Alhamdulillah ya. Ya. Salah satunya mungkin berkat doa dari ibunya. Yang kami dengar juga pakai dia berjalan dia terbang ke Riyadh tuh pakai kursi roda itu sebelum itu sebelum ke belum ke Phuket ya. Dia kan sempat mengalami usus buntu operasi. Itu mungkin secara logika akal anak ini sudah habis. Nggak mungkin bisa lolos ke Olimpiade. Iya. Jangankan untuk ngangkat, jalannya nggak bisa, harus pakai kursi roda pelan. Mana masih basah itunya, habis operasinya jahitannya. Untuk tahun ini seharusnya secara normal ya susah untuk tembus ke Olimpiade gitu. Iya. Operasi loh besar lagi, panjang. Iya. Bahkan itu katanya pakai biaya pribadi juga ya berangkat ke sana. Iya kan? Memang iya makanya pas itu dia karena saking ininya ingin berjuang gitu, dia kumpulkan urunan sama, tapi ya atas izin dokter juga kan waktu itu juga. Kalau pelatnas saja biaya dari ini kok, dari pelatnas. Dari pelatnas juga. Iya, biaya dari pelatnas. Iya. Alhamdulillah kalau masalah biaya kita nggak kok. Alhamdulillah. Dukung pemerintah lah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dito. Langsung di ini. langsung. Disalin sama Coach Rusli. Terima kasih Pak Dito. Bapak Rosan. Pak Rosan. Iya, Pak Rosan juga. Luar biasa. Luar biasa ya. Pemimpin kita ini luar biasa. Iya, betul. Pak Rosan habis. Kalau nggak biasa di luar Pak Rosan. Biasa di luar. Sekarang udah di dalam. Oke. Ini menghadapi ajang terbesar nih, Olimpiade ya, pasti Coach Rusli punya tantangan yang besar lah. Baik itu dari luar, baik itu dari dalam gitu. Kalau misalnya dari luar, misalnya kita punya saingan terberat nih dari China misalnya. Xi Xiong. Iya, Xi Xiong ya. Sama satu lagi siapa? Yang dari Cina juga. Dari Cina juga yang enggak, kalau untuk di Olimpik ini selain Xi Xiong ada dari Thailand dan dari Bulgaria. Sebenarnya ada lagi dari Amerika dan Italia. Amerika yang baru itu ya? Iya. Sama muda juga ya? Betul, Amerika, Italia itu yang muda-muda yang persaingan Rizky sebenarnya. Yang juara dunia di remaja, dia juara dunia junior juga. Oh iya. Berarti persaingan nanti di LA juga ketat berarti ya, Rizky itu sama... aja. Rizky, atlet Amerika, atlet Italia, Thailand. Empat ini. Oh iya, Thailand. Dan mereka semua masih muda. Sama masih 20 tahun semua ya? Iya, betul sekali. Mereka itu imbang-imbang semua usianya. Masih muda-muda semua. Gitu. Itu di kelas sama, di kelas yang sama. Di kelas yang sama ya. Cuman Rizky menangnya juara dunianya dia di juniornya. Kalau misalnya Coach Rusli ini apa sih tantangannya? Secara pribadi ya, bukan kolektif, secara tim gitu, menangani tim ini. Kalau saya sih, yang pertama kita jaga bagaimana atlet kita ini hindari cedera. Satu. Kedua, berusaha ya kita bikin suasana anak ini, atlet ini biar nggak
boring, nggak tegang. Kita bikin suasana senyaman mungkin lah. Itu saya sih itu. Apalagi kayak kita kan ada 3 atlet ya, Rizky, Nurul Akmal sama Eko. Berbeda semua itu. Eko sudah senior, udah ya 30 sekian. Rizky baru anak ABG kemarin sore. Nurul Akmal usia ya sudah senior juga. Jadi mereka ini semuanya beda karakter, beda semua. Rizky yang gayanya masih muda, ABG. Tiap generasi kan beda. Iya, ini 3 generasi beda-beda. Makanya kita bikin suasana itu ya senyaman mungkin bahwa mereka bisa seperti di rumah lah. Karena emang gini coach, kita kan pasti nanti ngomongin ke Asian Games di Jepang, ngomongin ya Olimpiade di LA gitu. Karena mempertahankan kan lebih sulit daripada mengejar gitu. Iya. Nah itu apalagi sebenarnya kalau kita lebih telisik sebenarnya secara kuantitas sebenarnya angkat besi itu kan menurun ya meskipun secara kualitas tuh emas. Nah pasti kan ada evaluasi sendiri nanti. Secara emang dari kita zaman Lisa Rumbewas ada yang putri gitu, tapi kali ini nggak ada ya. Mungkin ada atlet-atlet putri yang mungkin bakal entar ditonjolin lagi gitu. Kemarin apakah nanti dia bakal lebih sering diterjunkan ke berbagai kompetisi apa dari tim-tim dari PBFAPSI itu gimana ininya? Memang di Olimpiade Paris ini kita mendapatkan 1 medali. Walaupun medalinya 1 itu emas. Satu emas ya. Emas di atas segalanya lah. Segalanya. Juara mah bebas gitu. Bebas. Nah, untuk ke depan memang kita di atlet putri ini kemarin sempat agak ya boleh dikatakan kita kurang beruntung ya. Ada beberapa atlet yang memang sempat naik kayak contoh Windy Cantika, Perunggu kemarin tidak lolos. Tapi semua itu sudah kita tutup, kita buka. Untuk next ke depan ini, insya Allah lah kita masih banyak atlet-atlet yang muda. Natasha yang main salah satunya itu Natasha Beteo masih muda dan next untuk Olimpiade yang akan datang. Oke. Kalau misalnya dari tadi nih, Coach Rusli kan memang pelatihnya ini banget ya, kayak kebapaan banget ya. Kayak Indra Syafri banget ya, Indra Syafri gitu kan ya, yang mengutamakan kondisi atlet secara mental, secara kesehatan gitu ya. Tadi kan misalnya kalau Rizky pasti ada jenuh ya. Pasti. Seorang atlet, saya juga seorang atlet basket, pasti ada jenuhnya gitu. Pasti. Nah, di sini kan peran pelatih ini pasti ada andil ya di situ ya. Nah, gimana cara Coach Rusli ini memotivasi Rizky, Nurul Akmal dan Eko Yuli dan semangatnya itu gimana itu cara mengontrolnya? Ya naik turun biasa kan. Contohnya Rizky ya. Iya. Rizky biasanya anaknya yang paling muda nih. Nah, iya ini. Yang apa namanya harusnya dia masih harusnya jalan keluar, ini harus ditahan. Itu kan gampang sekali suntuknya. Oh iya. Nah, itu yang ya kita ajakin bercanda. Ajakin kongko bareng gitu ya. Kita kumpul-kumpul di kamar ngobrol bercanda. Misalkan Rizky ini orangnya susah tidur. Dia orangnya susah tidur, cepat tinggal susah. Jadi agak lambat tidurnya. Makanya paling kita temanin dulu. Dia main HP. Dia sering main HP sih. Biasa lah namanya anak muda. Iya, Gen Z itu. Yang pasti kita jangan kita tekan harus tidur harus kita agak longgar ya. Agak longgar. Kalau kita bikin seperti itu patah nggak bisa. Tarik ulur aja ya. Iya. Ulur aja gitu. Paling sudah waktunya lo besok istirahat segini. Berarti harusnya ditelepon ibunya baru dia langsung. Bener. Siapa namanya? Ibu Yeni. Bu Yeni ya, harus dipantau terus. Oke, ini kan kita udah ngomongin Rizky Juniansyah. Ini Coach Rusli ini menemukan seorang bakat dari seorang Rizky itu gimana nih? Apakah dari misalnya tempat gym atau di mana? Scott Talent apa gimana? Gini, Rizky ini kan terlahir dari keluarga angkat besi ya. Bapaknya di samping bapaknya itu dia di samping pelatihnya juga. Dia mantan atlet. Triatno. Bukan. M Yasin. M Yasin. Kalau Triatno itu kakak iparnya. Yang masih keluarga juga. Iya, makanya dalam keluarga itu keluarga angkat besi semua. Karena benar. Kakaknya Rizky yang perempuan atlet juga, atlet angkat besi. Bapaknya atlet angkat besi. Kakak iparnya atlet Olimpiade juga iya. Makanya Rizky terbentuk di dalam keluarga itu. Berarti kan kalau ngidam dia angkat barbel.
sendok di rumah aja berat kayaknya itu makan. DNA-nya berarti emang udah dari Iya, awal. DNA-nya. Iya. Besi ya. Jadi kalau Rizky memang sudah di sama keluarganya lah. Sudah dibentuk. Bahasanya udah doktrinnya udah dari awal dari kecil emang udah. Sama seperti ini si Rahmat. Rahmat ya. Rahmat itu bapaknya kan atlet angkat besi, ibunya atlet angkat besi. Iya. Jadi memang sudah disiapkan memang. Udah bisa. Dan anak itu punya bakat. Nah, itu. Walaupun sehebat orang tua apapun, kalau nggak ada bakat anak tersebut ya agak susah juga. Memang anak itu memang luar biasa. Udah ya. Rizky. Tekad gigi dan punya bakat. Itu yang penting benar tekad gigi punya bakat. Iya, punya potensi, Punya potensi. Benar. Kalau misalnya nih kemarin kan waktu di Paris ya, Iya. dia sempet gagal ya di Clean and Jerk ya, si Ziyongnya. Iya. Si Ziyongnya gagal. Itu detik-detik yang menegangkan itu gimana nih? Kita ketinggalan 10 kilo gitu, 10 kilo. Itu sebenarnya yang agak kita tegang itu sebenarnya ya di situ. Karena kita snatch kalah 10 kilo. Iya, sebenarnya kalah 10 kilo. Jadi sempat agak aduh. Cuman ya kita kumpul saya, Triatno, Rizky Betika. Apa yang diobrolin pas saat itu? Ya pertama kita ngobrol, ini belum selesai, pertandingan belum berakhir. Ini kan masih jalan. Satu, kedua, rezeki ini sudah ada yang ngatur. Pokoknya di situ aja, pokoknya kita bahwa rezeki ini sudah ada yang ngatur. Kalau rezeki kamu nggak kemana. Ketika Rizky itu punya jimat ya. Iya, waduh, jimat apa tuh? Rizky ini jimatnya itu orang tuanya, ibunya. Wah, iya benar. Itu Balik yang- lagi benar. Masya Allah. Di situ yang memang kayaknya ini tangan Tuhan bermain. Benar. Tangan Tuhan, dari tangan Tuhan ini. Karena Ridho Allah tuh wirodo walidain, wasukullah wasukulain. Nah, tuh. Apa artinya, Bib? Ya ridho Allah itu ya ridho dari orang tua. Oke, Ibnu 2024. Oh, hadis Nabi. Yang ngomong. Oh, hadis Nabi. Itu situ jadi memang secara hitung-hitungan kita ya sempat down juga agak aduh 10 kilo Senin. 10 kilo aja. Emang gambar tuh udah ajaib banget dari pertama kualifikasi sampai benar-benar detik akhir juga ya. Iya. Bener. Bayangin sebelum dia operasi usus buntu. Iya, benar. Setelah itu peringkatnya pun kalah jauh. Tembus juga. Setelah lolos di Olimpiade, snatch-nya pun kalah lagi. Iya. Tapi memang anak ini rezekinya bagus. Bener, bahkan kalau dibanding sama kayak yang Rahmat gitu, sebenarnya yang lebih konsisten ya dibanding Rahmat ya. Rahmat lebih konsisten sebenarnya. Iya. Lebih bagus dia. Cuman itu namanya. Iya benar tadi jimatnya itu. bener. Dia punya jimat itu. Bahkan katanya sempat ditanyakan sama ketua CDM gitu itu. Iya. Itu gimana ceritanya katanya apa Iya, jadi waktu ada kunjungan ke pelatnas tim CDM, ketua NOC, tanya kan, Rizky, apa yang bisa mendapatkan bisa emas? Ibu saya tadi, bawa ibu saya. Itu aja cuma kata bawa ibu saya ke Paris. Disetujui, ibunya berangkat. Ya, alhamdulillah. Iya. Beneran ya. Masalah Padahal hitung-hitungannya kan kita kalah 10 kilo snatch-nya itu. Iya. Kita udah waduh, apalagi yang memang di bidang angkat besi, berarti begitu ngeliat kalah 10 kilo sudah. Iya benar. Udah jauh banget gitu ya, jauh. Tapi sebelumnya itu Rizky ngomong sesuatu nggak sama Coach Rusli sebelum dia berhasil ini di Clean and Jerk? Apa emang udah dia lagi butuh Sempet dia agak begitu ambil snatch, dia agak sedikit agak down, bukan down ya, agak sedikit kayak aduh berat gitu. Dari raut dari mimik wajahnya juga udah kelihatan gitu. Usaha realistis aja gitu ya. Berusaha. Betul. Ada yang sempat ngomong yang penting sebelum Clean kita amankan medali dulu. Benar. Kan ayahnya juga pelatih juga, Iya. sempat komunikasi sama kita. Kan, ayahnya via telepon, Rusli, yang penting amankan medali. Iya, siap kita amankan medali dulu. Kita nggak usah muluk-muluk kejar emas, karena 10 kilo kata kalahnya kan. Iya, 10 kilo ya. Mau gimana? Setelah kita komunikasi sama Rizky, ya kita kasih motivasi, obrolan sama Triatno, kakaknya sekaligus pelatihnya. Alhamdulillah Rusli fight lagi, bangkit lagi, dia siap tempur lagi. Si Siong ngangkat sekitar 191, berarti kalau andai kata si Siong kena 191, Rizky harus 202. Memang kalau ngeliat motivasi Rizky, anak itu menggila juga sih. Wah, anak itu siap tempur orangnya. Benar. Iya. Orang mana ya segila apa sih coach? Maksudnya orang udah sakit usus buntu untuk berjuang ini itu udah kelihatan tekadnya itu benar-benar. Memang tekadnya anak itu luar biasa. Iya. Fighting tinggi sekali.
Iya, ingat masih 21 tahun. Iya benar, masih Kita panjang banget. Iya, masih panjang banget gitu. Iya. Mana ada pemuda yang kayak gitu ya di kita. Jarang gitu. Pantang menyerah banget. Pantang menyerah. Ini 21 tahun Mas Olimpiade lagi ya. Iya, Mas Olimpiade. Debutan lagi. Debutan gitu. Orang kalau- jarang banget gitu. Debutan tuh Olimpiade langsung berhasil Iya. tuh. Iya lebih. Ya tapi yang salutnya itu orang tua selalu dilibatkan dalam di benar. karirnya dia, dalam kehidupannya dia. Iya. Itu yang nggak ada dalam pemuda-pemuda di Indonesia lainnya kan? Iya. Iya. Makanya jangan jadi malin kundang. Iya. Untuk Gen Z kamu harus berbakti sama orang tua. Iya. Iya. Cuci kakinya pakai molto sekali. Iya pakai molto. Jangan pakai molto. Dia yang meninggal kayak gitu. Jangan dicuci. Enggak Biar wangi maksudnya. Biar wangi. Memang kita jarang ya, ibaratnya usia udah kita ya. Iya, iya. Nyuci kaki ibunya udah gitu. Bener lagi. Saya sendiri belum pernah tuh. Iya, bener. Udah pernah belum? Belum. Rata-rata cuma sungkem. Iya, saya sungkem gitu. Kalau ya kita udah. sungkem itu semua lah ya. Iya, semua Tapi pasti. kalau kakinya ibunya dicuci, dibersihin, airnya diminum. Nah, itu kan sempat ibu mana yang nggak geter hatinya kan? Iya. Ah, di situ Rizky yang dia di usia segitu dia yakin sekali bahwa dia harus taat dan patuh kepada ibunya. Iya, iya. Bahkan air di kakinya pun diminum sama dia. Dia ingin menunjukkan bahwa dia ini memang patuh sama ibunya. Memuliakan ibu. Iya, karena dia memuliakan ibunya, akhirnya Allah memuliakan Iya, Rizky. benar. Medali emas Olimpiade kan mulia benar tuh. Udah puncak tertinggi puncak, iya. seorang atlet itu. Iya. Makanya benar itu. Kalau kita memuliakan ibu, Allah memuliakan kita. Masya Allah benar. Rizky contohnya. Bener. Rizki dan rezeki yang tak tertukar. Iya, Wah, itu namanya Rizky lagi ya? Iya, Rizki. Ini bener saya merinding loh ini. Lihat tuh. Merinding banget. Bener. Masya Allah. Saya luar biasa emang. Tapi sempat penasaran nggak sih, Coach Rusli? Kenapa harus minum gitu, harus minum air kaki Iya. orang tua? Pernah nggak sih? Enggak sih ya, karena kita mungkin karena kita kan orang Muslim ya, Iya. sudah dengar, sudah tahu bahwa memuliakan ibu itu luar biasa lah. Apalagi tadi hadisnya ada tuh. Iya. Apalagi banyak kisah-kisah kan kayak kita kenal Uwais Al-Qarni ya, kita juga bagaimana memuliakan ibu, lebih memilih berbakti kepada ibunya. Cuman kan memang jarang sekarang ini terjadi. Iya, itu masalahnya. Di dunia kita di sekarang. Apalagi zaman ABG sekarang nyuci Benar, kaki iya. ibunya, dibersihin, Iya. airnya diminum lagi. Kalau kita kan kotor itu. Iya, kotor. Kalau Dibuang. dibuang. Iya. Lah itu makanya orang yang nggak kepikiran, makanya kalau kita tuh ya di luar nalar lah, ngapain sih pikir Iya, gitu ngapain? gitu. Iya. Lah tapi ya itu dia, kalau kita percaya, kita yakin dan itu juga bukan sesuatu yang yang mendurhakan orang tua gitu kan, mendegradasi orang tua, itu kan buktinya emang niatnya dia memuliakan orang tua sebagai gambaran itu terbukti. Betul. Dia bagaimana dengan dia meminum itu ya biar dia berbisik ke langit gitu bahasanya gitu. Dia makbul doa orang tuanya, dia ucapannya doa. Itu gambaran-gambaran yang emang di luar nalar tapi ya terbukti gitu. Kalau itu tuh ada gitu kalau kita percaya. Kadang ya yang atlet-atlet kita kan kadang ya saya berhasil karena diri saya sendiri berjuang gitu. Padahal di belakangnya kan banyak banget gitu yang banyak stakeholder yang ini atau ibunya, orang tuanya gitu kan. Padahal jadi itu membuktikan sebenarnya ya. Karena di kelas Olimpiade ini semua orang bersiap. Semua orang pasti kan siap menuju Olimpiade. Apalagi lawan Rizky adalah si Siong. Juara dunia, juara Olimpiade. Jelas ini bentur sesuatu yang besar, yang keras kan ini. Dia mungkin salah satunya pakai jalan jalur langit benar. Karena kalau siap semua dia pasti siap. Rizky kita persiapan matang-matang ya, dari apapun ya, dari segi latihannya, gizi semua sudah siap. Kita pun sama-sama Indonesia siap. Rizky siap, kita siap semua. Cuman kan yang dilawan lebih dari siap juga. Yang membedakan aja ya. Berarti apa nih kira-kira yang mental doa ya, itu yang membedakan. Ya Allah, merinding banget. Maksudnya, ya kan pemuda ya, Gen Z sekarang mana ada ya kayak gitu ya. Yang maksudnya jarang gitu. Yang saya salut gitu. Dia masih berpikir muliakan orang tua ya itu.
Kalau kita kan siap tanding udah tanding. Bener, berangkat doa. iya. Paling Siapin minta aja doa, latihan, paling terus minta doa orang tua udah selesai jalan. Iya, Ya. video call gitu Video ya. call atau Mah, mau tanding. Dah gitu. doain ya, Doain ya, gitu. Udah. Dia enggak harus dibawa ini. Ini jimatnya dibawa. Itu pas mau bertanding itu ya, Olimpik kemarin. Jadi malamnya itu kan Ari disiapin tuh air yang bekas cucian kakinya itu. Pagi itu mau dibawa ke pertandingan. Iya. Sempat agak susah masuknya itu. Kan ibunya Rizky kan pakai tiket masuk ke itu setengah jam sebelum pertandingan baru boleh masuk. Oh iya. Nah, kedua dari ibunya Rizky ke tempat kita pemanasan kan nggak bisa masuk. Iya, Masa untung alhamdulillah orang kita salah satu officer kita namanya Bayu saya suruh ngambil air. Dia Rizky itu pokoknya dia harus ada air itu. Dramatisir juga ya berarti ya. Karena Aku air ketinggalan itu udah kayak scene film itu. Air itu harus ada tadi. Iya. Pokoknya gimana cara air itu harus ada. Air cucian kakinya. Iya. Masya Allah, bener-bener. Dia pede sekali, pokoknya begitu dapat air udah tenang dah. Ini jimat. Bisa jadi dokumenter ya? Iya, bener. Jimat air. Di luar nutrisi dan apa-apa tuh segalanya itu. Iya, ini segalanya gitu. Dia merebahkan dirinya dia itu di Iya, depan ibunya gitu loh. Iya. Oke, mungkin sekarang kita bahasnya ke agak sedikit ini ya, ke LA. Oke. Ke LA 2028. Nah, ini kan kemarin Rizky Juniansa ini sama Rahmat Erwin ini dipisah ya? Iya, dipisah. Oke. Enggak, kalau kemarin satu kelas. Ya kemarin satu kelas ya. Iya. Ntar ada pemangkasan Iya. itu kan, Iya, yang apa kelas. kategori kelas. Iya, kategori kelas. Nah, ini sebenarnya apa sih pertimbangannya untuk memisahkan kelasnya si Rizky sama Rahmat ini? Yang untuk LA ya. Ya, untuk LA, ya untuk LA. Iya. Jelas suatu kerugian ya kalau kita satu Benar, iya. dua juara dunia. Iya. Satu kelas, Iya. ya memang harus kita pisah. Iya. Kalau kita pisah kan kita punya dua juara di dua kelas yang berbeda. Iya. Ini dua juara di satu kelas yang sama. Iya, iya. Nah, karena kebentur di kelas 8 di Olimpiade Paris ini kan adanya 73 dan 89. Iya. 81-nya kosong, tidak dipertandingkan. Iya, Nah, kalau untuk LA memang kita belum tahu ya kelasnya nggak. Ya, belum dibaginya nanti belum, IWF ya. Satu itu, kedua kata infonya lagi ada perubahan kelas. Yang pasti untuk next Olimpiade yang akan datang kita pisah. Kita pisah antara Rahmat dan Rizky kita pisah. Iya, biar peluang medalinya juga lebih tinggi. Iya, karena dua-duanya itu juara dunia semua. Dua-duanya juara. Iya. Insya Allah untuk LA dua-duanya semoga bisa. Amin. Amin. Emas. Emas. Nah, harapan kita gitu. Iya. Tadi ulang-ulang lagi ya sebelum 2028 nih. Iya. Ntar kita ulang lagi 2028 4 tahun ke depan ya. Insya Allah pokoknya Rizky dan Rahmat kita pisah, jadi kita bisa ya mengambil di dua kelas itu. Benar. Kayak di panjat tebing juga tuh kan ada si Ferdrik Leonardo sama Rahmat ya. Iya. Satu kelas gitu speed. Iya, Memang harusnya bisa pisah juga tuh biar peluangnya lebih tinggi gitu. Bahkan ini juga kan di IWF kemarin di Piala Dunia itu detik-detik terakhir saat Rizky lolos ke Olimpik ya. Iya. Itu benar-benar Iya, yang di Phuket. Iya, yang di Phuket ya. Dia ngelihat layar gitu. Ya. Lari saya. Iya, lari ke ada di kecil sini. Saya lihat Langsung lari. Oh, gitu. Itu gimana Iya, detik-detik itu? paling dramatisir juga itu pas lolos ke Olimpiade. Makanya begitu dia habis ngangkat 201 kan selanjutnya. Ya rekor 201 Iya, ya. rekor. Kan angkatan kedua tiga Rahmat. Iya. Rahmat 2 kali gagal. Kan 2 kali begitu dia gagal otomatis Rizky yang dapat. Ya dia wajar diteriak karena dia ngerasa perjalanan itu memang sangat berat bagi dia kan. Iya. Perintangannya ya luar biasa lah anak itulah. Bahasanya tuh Rizky udah di ujung jurang terus gitu. Iya, betul. Dari cedera, gitu, Bener. dari yang pas itu terus buntu. Iya, di buntu. ujung juga itu. Iya, betul sekali. Banyak yang di luar kita pikir aduh nggak mau hasil gitu ya. Tapi ya gitu. Mission possible bukan Masih mission impossible. iya, masih. Padahal Rahmat juga kan di Tokyo perunggu ya. Perunggu Iya, betul perunggu sekali. kan. Iya. Pasti. Makanya kalau Rahmat ini main juga sebenarnya bisa emas juga Rahmat di kelas yang Iya, sama. di kelas yang sama, makanya itu. Iya. Rahmat siap anak itu. Cuman ya itulah di bukan terakhir. Terakhir. Terakhir ya. Yang udah takdirnya. Iya, udah takdir. Allah udah. Saya juga ngeliat pas Rizky meluk Rahmat itu. Rahmat, Iya. Rahmat juga udah mungkin sedikit kecewa gitu ya. Tapi Rizky Tapi ya sekarang membuktikan. secara- iya, Iya, benar. sesama itu kan. Oke. Aduh, Rizky ya.
Rizky, seanak nakal tapi memuliakan ibu yang hadiah emas gitu ya. Itu pelajaran bagi kita semua tuh. Benar sama-sama. Senakal-nakalnya kita, ibu itu tetap, waduh, kayak Weskal Korni ya. Iya, Korni. Serindu-rindunya dia sama Nabi tetap memuliakan ibunya dulu. Gitu. Dia tidak terkenal di bumi, terkenal di langit. Seorang pemuda terkenal di langit. Iya. Oke, ini kan menghadapi LA nih. Pastikan kita dari sekarang punya target. Apa sih target jangka pendek sama jangka panjangnya untuk mempertahankan emas di LA? Di LA ini kan 4 tahun dari sekarang ya. Iya. Itu nanti ada tahun 2025. Iya. Terus itu kan ada babak kualifikasi. Ya, ada kualifikasi. Target kita ya bagaimana caranya kita meloloskan atlet sebanyak mungkin kan itu. Walaupun nanti tetap ada kuota biasanya. Kuota misalkan putra maksimal 3, putri maksimal 3. Kayak Cina kan kena kuota itu. Tapi bagaimanapun juga kita di awal kita harus sebanyak mungkin mengikut sertakan ke tiap event yang ada babak kualifikasinya untuk Olimpiade LA. Kan ada beberapa kejuaraan atau event yang ada kualifikasinya, ada yang non. Nah, kita ambil yang kualifikasinya itu, yang bagaimana supaya anak-anak kita bisa masuk ranking 10 besar lah. Iya. Kalau untuk setelah itu baru kita bicara kalau setelah lolos kita medali. Kalau di angkat besi ada itu nggak sih, coach, pelatnas terpusat gitu kayak misalkan di bulu tangkis ada di Cipayung gitu. Iya, kita ada di sistem terpadu gitu ya. Iya, kita pelatnas kita di Mesku ini di Pangkalan Marin Senen. Kita masih numpang di Marinir. Berarti harus kuat juga tuh berarti. Kalau bulu tangkis kan sudah punya sasaran sendiri. Kalau kita belum, kita masih diberi tempat lah numpang sama Marinir di Senen. Di Senen di situ ya. Ya. Iya, masih di Marin. Ya, harapan kita sih sebenarnya kita angkat besi bisa punya sasana ya. Iya, harus lah, apalagi udah penyumbang hampir 15 medali ya di Olimpiade itu harusnya udah punya. Harusnya kan kita udah kayak setara bulu tangkis. Bulu tangkis yang udah langganan meskipun kemarin cuman perunggu gitu ya. Ya udah punya sendiri gitu. Angkat besi apalagi yang udah langganan juga harusnya udah punya sendiri dan harusnya lebih ditingkatin lagi gitu. Memang itu yang kita bilang masih belum punya itu. Iya benar. Apalagi yang kayak kemarin Rizky nyentil gitu ya. Ini gimana nih, gue ada prestasi baru pada nyamatin. Iya. Cari muka katanya. Iya. Baru dia paling ngelametin nih kan. Iya. Ya kita harap juga kan ini emas ini titik balik untuk bisa dapat sasana itu kan. Iya benar. Wajib lah udah emas. Harusnya udah lebih tengkatin dan mungkin kan di daerah-daerah banyak bibit-bibit yang belum ketemu dan itu kalau kita udah punya yang sasana sistem terpadu itu bakal lebih gampang gitu Scott Talent segala macem gitu. Harapan kita itu. Ya harus kita dorong. Ya harus kita dorong, pasti kita dorong. Iya, pasti kita dorong sebagai jurnalis. Iya. Oke. Dorongan lu terus kuat sekali tuh. Iya. Satu rezim pun jatuh. Iya. Mengguncang dunia. Iya, mengguncang dunia, iya. Nanti kita kirim linknya ke inilah, ke Ardito. Ardito harus lihat ini. Oke, ini kan kita mau menghadapi PON nih, bentar lagi nih. Iya, PON Aceh semua. Pasti ya target emas gitu ya. Tapi ini Rizky itu main di Banten ya? Iya, Rizky Banten. Kalau Rahmat main di Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Mereka beda kelas. Beda kelas. Beda kelas. Si Rahmat di 73, Rizky-nya yang naik. Oh. Rizky main di 8. Ya, antara 81 atau 89 nanti dilihat. Oh, gitu. Dia karena dia ingin lepas dulu kan. Di waktu praponnya sudah kesepakatan mereka. Rahmat yang 73, Rizky yang naik. Di waktu praponnya. Jadi PON pun begitu. Tapi biasanya kalau dari PPAPSI kalau ada PON gitu langsung ngirim juga buat Scott Talent itu juga sih buat yang bibit itu. Tetap kita kan ada data lah ya. Begitu PON itu kan pasti ada atlet yang baru muncul gitu Mas. Iya. Baru muncul sih nggak biasanya yang debutan ya maksudnya. Oh iya. Tapi kan ada datanya lah ya. Nanti biasanya dari situ pun juga dari pertimbangan kita juga untuk ya regenerasi di pelatnas. Iya. PON juga ini jadi ajang cari muka atlet ya. Iya, maksudnya bener kan? Iya, unjuk diri pasti di sana gitu. Pasti kan ada beberapa juga selain PON ada Kejurnas, iya, ada Pelatnas. Ada.
udah banyak berarti sebenarnya angkat besi itu udah apa talent dan potensinya udah membuktikan gitu kalau emang Indonesia itu ya udah di apa mata dunia udah semakin dilihat gitu. Iya. Apalagi insya Allah di LA ya. Iya. Kita mungkin insya Allah lebih siap lagi. Benar. Iya. Dengan pisahnya Rizky dan Rahmat. Semoga aja dua-duanya bisa on fire podium, besok. iya. Amin. Nah, itu insya Allah lah. Amerika sih berat ya. Kemarin juga yang itu tuh yang siapa sih namanya? Siapa ya? Aja jangan mereka itu. Iya, yang agak putih-putih itu. Oh iya yang baru juga ya. Baru juga. Kuat benar. di Itu Klene- debutan juga ya? Ejeknya. Debut juga dia? Iya, sama dari si muda, sama muda gitu. Sama muda gitu. 20-an lah gitu. Iya. Dia lagi mau jadi tuan rumah ya lebih. Oh iya. Dia kuat di clean and jack, lemah di senet. Oh leman di snatch ya. Oke. Oke, sekarang kemarin kan udah emas nih. Pasti tidak luput dari hal-hal yang kurang atau misalnya evaluasi. Evaluasi apa yang kemarin yang harus ditingkatkan untuk mencapai target di LA 2028 nanti? Tetap Dari ya. Nurul Akmal atau dari Iya, masa depan lifter putri lah sekarang lifter putri ini. gitu kan. Ya untuk betul. Untuk masa depan lifter putri ya. Memang, Iya. yang jadi sorotan itu juga salah satunya. Mungkin The next Lisa Lumbewas. iya, kita sudah ada sih, sudah ada lah calon-calonnya. Cuman kan memang angkat besi putri ini persaingan kita ya agak berat memang. Iya. Tapi untuk ke depan insya Allah kita juga optimis kok. Dominasi sekarang oleh lifter putri dari mana? Cina. Iya. Nah. Cina mulu ya. Putra putri Cina. Heran. Pakai doping apa sih? Iya. Mana sih? Sempat isunya dulu doping sama Windia ya. Iya, sama dia. Iya. Iya, aduh. Oke. Kemarin dari Paris kan dapat bonus nih. Dapat bonus. Dapat bonus gimana nih? Kecil-kecil. Oh, yang udah bagi-bagi. Udah bagi-bagi. Gimana? Kayaknya sih lagi trennya emang nggak cuma buat diri pribadi, Iya, buat gitu. semuanya gitu. Iya. Mungkin dari konsultan sendiri ada rencana khusus untuk memanfaatkan apa namanya bonus itu untuk apa gitu kan kayak Rizky ini mau dipakai untuk tempat latihan ya, tempat latihan di ininya di kampung. Kalau bonus kemarin kan yang besar kan Rizky Juniorsa. Dan yang ke SK-nya pelatihnya kan si Triatno. Triatno yang mendapatkan itu. Yang 2,7 M itu Triatno. Triatno yang Ternyata. Iya. Berarti kalau yang pelatih kayak M Yasin, Pak Coach Lusu itu Kalau MSN kan tidak ini Secara ikut tidak itu ya? masuk ke Platnas. Oh, Platnas. Kalau saya Erwin di Platnas. Tapi secara pelatihan nggak dibagi gitu. Apa emang udah hak personalnya aja gitu yang apa? Iya, itu personal mereka. Personal mereka aja berarti ya. Oh, gitu. Tapi dari Pak Rosan nggak ini? Iya. Pak, Harusan. Permisi. Ada pada suatu Ada. biasanya ada. Iya, ada. Beliau memberi. Cuman kan belum diberi infokan. Oh, belum diinfokan. Oke. Rencananya sih insya Allah ada acara syukuran hari Sabtu besok Iya. di Senayan. Itu rencananya. Di situ Pak Rosan juga akan berbicara mungkin. iya. Iya. Lagi tahun terakhir ya, Pak Rosan ini. Iya. Tahun terakhir. Oh, iya tahun terakhir. Belum ada kandidat lagi siapa gitu Pak? Emang mungkin dari teman-teman pelatih dukung siapa gitu? Iya. Pak? Harapan kami sih dari pelatih, atlet, dari keluarga besar Papsi ya. Iya. Harapan kami Pak Rosan masih Oh masih terus. Oh, masih terus. Iya. Iya. karena beliau itu benar-benar ya alhamdulillah ya luar biasa lah untuk Papsi ini. Luar biasa. Harapan kami pokoknya kalau bisa kami mengharap sih Pak Rosan untuk maju lagi. Oh iya. Tapi secara finansial apa segala macam dalam mengatur Pak Rosan banyak mengambil kantong pribadi apa nggak gitu sih Pak? Pasti itu. Pasti ya. Iya pasti. Beliau itu luar biasa. Pak Rosan luar biasa. Salah satu kemajuan cabang angkat besi andil besar beliau. Harusan. Selamat Pak. Selamat Pak. Menteri Energi. Apa nih? Gitu. Sama menteri baru Iya, sekalian. Menteri baru. Habis biasa. emas jabatan. Ih, Iya. Emang Pak Rosan. Luar biasa. Main Pak, sini Pak. Oke. Yang terakhir, gua mau bahas ini nih, Bib. Apa namanya yang belakangan ini Rizky Juniorsa yang kemarin sempet
kritik. Oh, yang tadi disebut Kritik Pemda Banten itu. Mungkin kita gak nyorotin ke Pemda Bantennya ya, tapi kita melihat bagaimana antisipasinya gitu terhadap Rizky gitu. Dan perhatian selama ini sih gitu, perhatian kalau Pemda apalagi ya Pemkot ke cabang-cabang yang emang sebenarnya menghasilkan prestasi gitu. Iya. Apakah cuman ya kayak tadi disebut udah berprestasi baru keluar gitu kan. Tapi kalau Coach Rusli ngeliatnya gimana gitu? Apa yang harus diperbaiki gitu? Ya harapan kita ya Pemda atau Konida ya mungkin harus lebih aktif lagi lah. Oh iya. Untuk mendorong atlet-atlet seperti Rizky dan Rizky yang lain, terutama Rizky yang lain tuh. Kalau Rizky sekarang udah jadi, sudah di puncak dunia, di puncak dunia. Kita butuh Rizky yang lain. Itulah PR-nya dari Konida, Pemda, itu. Bagaimana caranya mereka itu ya. Dan kita juga kan punya sebenarnya desain besar olahraga nasional. Iya, betul sekali. Dan itu gimana ngejalanin kan harus stakeholder harus juga berkesinambung gitu. Iya, harus support juga. Apalagi kan ini sebenarnya keuangan dari olahraga tuh di luar sepak bola sama basket tuh belum belum independen gitu. Iya. Masih ketergantungan sama politisi dan ya pejabat gitu. Banyak kan ya kita nggak melek mata lah semua. Iya, benar. Hampir di pucuk pimpinan induk organisasi olahraga tuh kebanyakan ya politisi sama pejabat gitu kan. Ya karena kalau bola kan udah ada industrinya juga. Iya, basket juga udah jalan. Tapi yang lainnya sebenarnya yang angkat besi kayak gini kan harusnya udah lebih karena olahraga amatir. Kalau yang tadi bola itu profesional, mereka dukungan dana besar, dari sponsor segala. Kalau olahraga amatir kayak macam angkat besi kan nggak ada dukungan yang besar begitu, nggak ada. Makanya mengharapkan ya dari pemerintah itulah, terutama pemerintah daerah-daerah. Makanya Rizky sempat berbicara begitu kan. Dia merasa. Dia merasa lah. Dia udah mati-matian sih. Dia merasa itu. Kalau Coach bilang untuk lebih aktif lagi itu sebenarnya bahasanya dari segi emang dibuatkan kompetisinya kah? Apa dibuatkan emang pendanaan langsung ke PB Papsinya gitu, maksudnya untuk membantu apa gimana sebenarnya lebih kalau untuk PB kan sudah ada dari Menpora, tapi yang untuk daerah-daerah ini bukan untuk ya terutama untuk pembinaan daerah lah. Itu yang perlu dibenahi, yang perlu kan kayak misalkan bola punya SSB gitu buatin gitu. Nah, kalau angkat besi itu apa gitu? Kan ada Pengprov, ada Pengcap, ada klub di situ. Kalau sudah masuk ke Platnas, itu PB. Itu sudah Menpora, itu udah insya Allah lah, udah aman lah itu. Atlet sudah di situ, sudah kayak macam Rizky, sudah masuk timnas, udah nggak khawatir. Yang kasihan kadang-kadang bener yang di daerah-daerah ini. Makanya sempat Rizky nyentil itu kan, kasihan atlet daerah. Iya, benar. Pasti beda perlakuannya pasti. Udah ketika udah di atas sama yang udah bener baru merintis tuh pasti. Ya masih dianggap sebelah mata lah gitu. Ini siapa gitu kan. Begitu dia juara Olimpiade, juara mah bebas, Pak. Maksudnya banyak orang-orang daerah yang ingin bahasanya gembleng ya, gendong gitu ya. Rizky ngerasa di situ. Waktu dari sebelum berangkat kok kurang perhatian. Begitu sudah juara baru selamat. Cari muka. Bahasanya seperti itu gitu. Sebenarnya sah-sah saja. Tapi yang gue salut tuh Rizky ya ada kesitunya juga ya, maksudnya dia memperhatikan gitu ya. Dia juga secara tidak langsung ya atlet-atlet yang mungkin nanti juniornya gitu ikut diperhatikan juga gitu. Nah, Rizky dia ngebantu, dia ada peran Rizky begitu. Dia berpikir junior saya ini bagaimana? Kalau dia sih sudah aman lah. Dia udah mungkin ya udah emas kok gitu. Dia pengen dobrak di situ. Benar. Ini supaya ada perhatian dari daerah ini untuk atlet-atlet juniornya itu. Itu jadi para pejabat sekaligus Pemda, Pemkot tolong perhatikan lah ya
atlet nih. Gila sih. Rizky for ketum PUBG. 2045. Indonesia emas ya. Indonesia emas. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Oke. Kita ini ada Corner News. Di Corner News ini kita nanti bakal bacain 3 berita. Nanti kita tanyakan pendapatnya ke Coach Rusli. Iya. Oke. Dari berita yang pertama ini. Ada yang tadi ya. Tadi juga sebenarnya udah disinggung. Iya. Yang pertama cobaan Rizky sebelum Olimpiade nih. Ini beritanya Rizky Juniansyah sempat menghadapi cobaan berat sebelum Olimpiade termasuk hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana peran Coach Rusli membantu Rizky ini melewati masa-masa sulit gitu? Gimana? Ada perannya kayak gimana gitu dalam sosok pelatih? Memang waktu Rizky operasi usus buntu itu memang dia ya boleh dikatakan tahap yang titik nadir itu. Cuman memang ya alhamdulillah juga peran ini kita lihat peran orang tua juga pengaruh sekali. Peran orang tuanya Rizky itu luar biasa. Ayahnya itu juga luar biasa. Muhammad Yasin itu luar biasa. Dia mendorong anaknya ini benar-benar fighting benar itu. Rizky ini didorong pokoknya ya sangat luar biasa lah. Kalau kita sebagai pelatih tetap ya semaksimal kita lah. Kita memberi motivasi paling ya supaya kata-kata ya supaya dia tetap bangkit lagi. Itu aja sih. Tapi paling utama peran tetap dari orang tua. Saya lihat memang menangnya Rizky ini di keluarganya memang terlibat semua. Ibu, bapaknya, kakaknya, semua terlibat di dalam keluarga itu. Jadi peran aktif keluarga. Ini paket lengkap Rizky. Dia kan biasanya kalau Messi itu ya bakat. Ini bakat plus support orang tua. Iya. Rizky menangnya di situ. Benar juga. Dia bakatnya sudah ada, orang tuanya luar biasa. Ya udah. Makanya di usia 21 tahun dia bisa emas ya salah satunya itu. Dan memang dia punya jimat tadi. Jimat. Benar. Jangan lupa ini jimat. Jangan lupa itu. Oke. Ini nih berita selanjutnya. Ini kayak menarik nih. Dari inilah nih. Rendang ayam suwir buatan ibu jadi suntikan tenaga Rizky di Olimpiade Paris. Iya. Ini ya. Jadi ketum PPABSI ini pihaknya berkoordinasi dengan NOC yang tadi itu ya untuk mendatangkan orang tua Rizky, Yeno Rohaini ya. Iya ini. Dia membawa tas berisi makanan favorit. Iya, betul. Favorit Rizky ya, rendang, ayam suwir dan sambal goreng kentang. Betul. Betul sekali. Betul itu ya? Betul sekali. Itu gimana ceritanya bisa ini? Rizky itu bukan hanya di pertandingan ya, di rumah pun di pelatnas. Dia seminggu sekali, seperti konsumsi itu. Buatan ibunya. Buatan ibunya. Makanya kalau begitu kita ke luar negeri, berapa hari dia nggak dia harus makan itu karena dia kan orangnya susah termasuk makan pilih-pilih. Pilih-pilih ya. Tapi kalau sudah masakan dari ibunya, ya cuma 3 itu. Yang wajib dibawa dimanapun dia pergi. Gitu. Tapi nggak apa-apa, misalnya rendang gitu ayam suwir itu. Boleh, bebas. Boleh ya? Rizky memang ya itu kembali ke dia dianugerahi oleh Allah sebenarnya itu memang ada kelainan. Rizky ini dia tubuhnya itu lemaknya sangat rendah sekali. Dia bisa melemak dia hanya sekitar 4%, pernah 5, malah terendahnya 4%. Gitu. Jadi makan apapun ininya lemaknya nggak jadi lemak. Ada emang orang-orang kayak gitu, tapi biasanya dari DNA ya biasanya. Nggak semua orang menuju lemak 7 aja kan harus diet ketat. Atlet itu kalau menuju lemak 7, lemak 6, lemak 8, 10 ke itu harus diet ketat. Rizky tanpa diet ketat pun dia bisa menyentuh segitu. Makanya dia makan, Rizky itu makan apa aja. Iya makannya rendang, ayam suwir, bukan dada kayak gitu itu enggak. Rizky nggak pernah pantang kalau makan. Oh gitu. Yang apalagi masakan dari ibunya ya. Iya apalagi. Makanya waktu kita training camp itu, wah dia pusing bener tuh, nunggu makan dari orang tuanya datang gitu. Sampai Paris, begitu makan datang dari orang tuanya, udah dia merdeka. Dia cuma itu pokoknya kebayang terus itu. Alhamdulillah sih, ya alhamdulillah orang tuanya datang, makanannya favoritnya dia datang, dia bisa rest lagi, kayak restart lah kayak gitu. Iya. Oke ini terakhir. Recharge lagi, betul. Iya, ini ada satu lagi nih Bib. Yang dapat bonus 6 miliar, Rizky bakal renovasi tempat latihan di Serang. Lifter Kebanggaan Indonesia Rizky Juniansyah berniat merenovasi sasana tempat latihannya di Serang, Banten. Ini gimana pendapatnya?
Bisa, alhamdulillah itu luar biasa. Berarti dia kan nggak uang itu nggak untuk pribadi dia juga, enggak. Iya. Lah itu sekaligus nyentil Ramdan Sony. Iya, secara tidak langsung ya. Iya, pribadi dia bonusnya gitu loh. Luar biasa. Nggak minta-minta dia kasih langsung gitu, Iya. kasih bukti. Gua nggak cuma ngomong gitu bahasanya. Itu hebatnya dia. Hebat. Iya, loh. hebat. Kalau yang lain kan mau yang mungkin ya. Wah, 6M nih. 6M, iya. Lumayan masuk kartu pribadi nggak? Ini sama dia masih berpikir untuk bangun. Itu luar biasa. Oke, mungkin nih terakhir nih, apa ya setelah pencapaian di Paris kemarin nih, apa harapannya untuk angkat besi di Indonesia dari Coach Rusli? Ya, harapan kita semua yang pasti ya. Tadi selain yang pusat pelatihan. Iya, pusat pelatihan itu. Yang pasti cabang angkat besi lebih berprestasi lagi itu pasti. Amin. Dukungan dari pemerintah yang selama ini sudah baik, sudah bagus, lebih bagus lagi, lebih baik lagi, itu aja sih. Terima kasih Menpora Dito. Luar biasa. Memang ya, kita harus terima kasih, harus mengucapkan terima kasih dan bersyukur pemerintah selama ini sudah mensupport, mendukung PAPSI. Tapi kemarin nggak dikasih target itu. Ini nggak sih, maksudnya wajar aja gitu kemarin sempat Menpora Dito nggak? Apa Pak Presiden Jokowi nggak ada eksplisit angkat besi segini enggak? Tapi nggak ada beban berarti jadinya. Pokoknya kita berusaha yang terbaik. Mereka pun para pejabat kita juga tidak menekan, hanya berikanlah yang terbaik. Sama sih. Alhamdulillah. 2 emas kan? Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Pemerintah kita juga luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Oke, Sobat Arena gimana nih? Waduh, kita udah berapa lama nih tadi? Udah hampir 1 jam lebih nih kayaknya. Mungkin itu saja Coach Rusli. Terima kasih sudah hadir menyempatkan waktunya. Semoga ini informasi dan segala pengalamannya ini buat bermanfaat. Pemuda, terutama pemuda bisa diterapkan. Ya. Benar. Orang tua. Iya. Orang tua. Muliakanlah orang tua selagi ada. Nanti kalian menyesal ketika sudah menjadi tiada. Iya, seperti saya. Saya menyesal. Alhamdulillah saya masih ada. Masih bisa makan rendang ibu. Iya. Gak usah ketawa ya, kameramen. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Coach Rusli. Ya. Siap, masih. Jangan kapok datang ke inah.com. Insya Allah. Ya, kita datang lagi sini. Amin. Oke. Mungkin Nanti itu saja. pelatihan yang baru mungkin nanti. Oh iya, kita nanti main kali ya. Pelatihan yang baru ya. Insya Allah. Ya, nanti kita ke sana. Oke, mungkin itu aja Sobat Arena. Diskusi kali ini bersama pelatih angkat besi Indonesia, Coach Rusli. Terima kasih buat Sobat Arena yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita tunggu. Kalian mau datangin narsum siapa lagi nih? Iya, Oke, tulis ya di kolom komen. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Nah.